Selamat datang teman-teman animasi. Di sini saya akan menceritakan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode 5 yang saya rangkum dari versi novelnya. Langsung saja ke alur ceritanya. Bayangan hitam menutupi matahari di langit yang luas dan kuat. Bahkan sinar matahari yang turun benar-benar sulit menembusnya. Saat ini, tanah terbuka sudah turun ke dalam kegelapan total. Semua orang hanya bisa menggunakan doki mereka untuk menutupi tubuh mereka untuk menggunakan cahaya lemah untuk mengamati pertarungan di udara. Saat kegelapan menutupi langit, panah awan besar yang melesat di udara juga berhenti secara tiba-tiba. Kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam ujung panah juga menyebabkan riak seperti gelombang melingkar muncul di udara sekitarnya. Suara ledakan yang tajam bisa terdengar berulang kali. 10.000 bayangan mengikat. Tubuh Lingying tampaknya benar-benar bergabung dengan kegelapan berwarna hitam yang merembes ke seluruh langit. Segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba terbentuk dan tirai hitam yang menembus langit tiba-tiba bergerak. Kegelapan berwarna hitam keluar dari sana ke segala arah. Mereka terjalin satu sama lain dan menerkam panah awan yang telah ditembak secara eksplosif. Dengan satu putih dan satu hitam, dua lampu berwarna yang sama sekali berbeda, membawa energi yang sama menakutkannya menembus langit yang luas. Di bawah pengawasan banyak tatapan di bawah, mereka bertabrakan. Tiba-tiba, ledakan hebat, seperti guntur, muncul di udara. Kekuatan energi yang sangat besar melonjak keluar dari titik di mana keduanya bertemu sesaat kemudian. Kekuatan mengerikan sebenarnya berhasil membubarkan sebagian besar tirai hitam yang merembes ke langit. Sinar matahari bersinar dari celah tirai hitam dan menyalakan kotak dengan pola berserakan. Kekuatan orang ini benar-benar tidak lemah. Jia Xingtian mengangkat kepalanya untuk menonton orang berjubah hitam yang muncul dan menghilang di tirai hitam. Wajahnya muram ketika dia berkata, melihat cara serangannya sebelumnya, kekuatannya setidaknya harus sekitar yang dari bintang 7 Do Huang. Dia memang sangat kuat. Selain itu, afinitas unsur metode Qi-nya tampaknya cenderung menuju kegelapan. Unsur semacam itu tidak umum terlihat. Fama menganggukkan kepalanya. Pandangannya melirik ke sekeliling dan tiba-tiba berkata, jika masalah ini berlanjut dengan cara ini, apakah kita perlu bertindak? Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Mystic Cloud Sect adalah faksi dalam kekaisaran Jiama kami. Jia Xingtian mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak sebelum berkata, mari kita tunggu dan lihat dulu. Do Huang yang misterius ini tampaknya tidak memiliki niat untuk menciptakan kekacauan di Mystic Cloud Sect. Selama Xiaoyan dapat pergi dengan aman, saya pikir dia tidak akan tinggal lama. Selain itu, kami saat ini tidak pasti apakah ada faksi besar di belakangnya. Karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabah. Fama sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata Jia Xingtian. Dia tidak melanjutkan berbicara. Haha, sepertinya kamu benar-benar memiliki kemampuan. Tidak heran kamu begitu arogan. Lingying perlahan muncul dari tirai hitam di langit. Dia menatap Yunleng di bawah, yang wajahnya sedikit pucat, saat dia tertawa terbahak-bahak. Yunleng mengepalkan giginya. Tatapannya melewati celah-celah di tirai hitam dan melihat Xiaoyan, yang akan meninggalkan alun-alun. Sudut mulutnya bergerak-gerak.
Rasa sakit yang hebat ditransmisikan dari kepalanya, menyebabkan kemarahan di hatinya berulang kali menggerus alasannya. Tetap di belakang, dengan raungan lembut tapi geram, siram sekali lagi melonjak ke wajah pucat Yunleng. Lonjakan Doki perlahan meluap dari dalam tubuhnya, mengguncang lautan awan yang menembus udara di sekelilingnya sampai itu dalam kekacauan. Keras kepala sesama. Jangan berpikir bahwa aku yang lama tidak berani membunuhmu. Ling Ying memandang Yunleng yang sebenarnya masih menolak untuk menyerah dan kegelapan perlahan-lahan muncul di wajahnya. Dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya dari lengan bajunya. Kabut energi hitam gelap dengan cepat berkumpul di atas telapak tangannya. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi tombak panjang berwarna hitam yang panjangnya lebih dari 2 meter. Permukaan tombak panjang ditutupi dengan garis-garis berwarna hitam yang ditempatkan dengan padat. Energi itu seperti gelombang air, mengalir berulang kali. Udara hitam melonjak ke atas, menyebabkan tombak itu memiliki aura yang bahkan lebih mengerikan dengan latar belakang yang gelap. Saat tangan Ling Ying memegang tombak panjang berwarna hitam itu, dia melirik Yunleng di bawah dan membaca bibirnya. Dia tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya dan mundur setengah langkah dengan kaki kanannya, menyebabkan tubuhnya sedikit berputar. Tangan kanannya memegang tombak panjang sementara tubuhnya diam sesaat. Segera, itu tiba-tiba mulai berbalik dan tombak panjang di tangannya membawa aura menyeramkan saat menembak ke arah Yunleng di lautan awan di bawah ini. Gigitan iblis setan. Tombak panjang berwarna hitam itu seperti bintang jatuh hitam yang memotong langit. Aura hitam yang menyelubungi tombak itu benar-benar diaglomerasi menjadi bentuk ular besar berwarna hitam. Saat ular besar mendesis di langit, udara mulai bergetar. Merasakan kekuatan mengerikan yang ditembakkan secara eksplosif dari langit. Wajah Yunleng tiba-tiba berubah secara drastis. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, pihak lain benar-benar tidak punya niat untuk menahan diri. Sebuah horor naik dalam hati Yunleng. Tangannya tergesa-gesa bergerak dan lautan awan di sekitarnya segera mulai berfluktuasi. Gelombang energi awan naik dan terus berkumpul di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, itu dibangun menjadi perisai berwarna awan yang sekitar 3 meter. Cahaya berkelip di permukaan perisai, membuatnya tampak seperti zat dan sangat keras. Setelah perisai berwarna awan muncul, lautan awan di sekitarnya juga menjadi lebih tipis. Jelas, perisai awan ini membutuhkan energi yang cukup besar untuk dibuat. Tombak besar berwarna hitam yang ditutupi aura menyeramkan tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti karena penampilan perisai awan. Itu terus membawa kekuatan ganas saat menyerang ke depan. Di bawah tatapan khawatir semua orang, itu menabrak pelindung awan dengan keras. Segera, suara gemetar, memekakkan telinga meledak, menyebabkan murid-murid mistik Cloud Sekte di bawah ini tanpa sadar menutupi telinga mereka. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang. Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Cahaya berwarna hitam dan cahaya berwarna awan mulai berbaur satu sama lain di langit. Di tempat di mana keduanya berkumpul, sebuah ruang sebenarnya mulai memiliki perasaan yang agak menyimpang.
Serangan Ling Ying ini sebenarnya sangat kuat. Dia tidak diragukan lagi orang yang kuat dari kelas Do Huang. Hancurkan. Ling Ying menyaksikan energi dua warna beradu di bawah. Tangannya perlahan membentuk segel dan sesaat kemudian, raungan lembut tiba-tiba keluar dari tenggorokannya. Saat raungan Ling Ying jatuh, cahaya hitam pada tombak gelap, hitam, panjang melonjak. Ular energi besar berwarna hitam, yang panjangnya sekitar 70 kaki, mengangkat tubuhnya dari batang tombak. Mulutnya yang besar membawa aura berdarah dan mengerikan, yang menjadi lebih luas dan lebih luas. Setelah itu benar-benar menelan perisai berwarna awan dalam sekali jalan di bawah tatapan tertegun Yun Leng. Meskipun tombak berwarna hitam telah menjadi jauh lebih lemah setelah menelan perisai awan, itu pasti memberi Yun Leng, yang telah kehilangan pertahanan terbesarnya, ketakutan yang ekstrim. Namun, tombak panjang berwarna hitam itu bahkan tidak berhenti sesaat karena ketakutannya. Itu menunjuk ke bawah dan dengan keras menembak ke arah hati Yun Leng. Ujung tombak yang tajam terus tumbuh lebih besar pada murid Yun Leng. Pada saat terakhir, dia hanya bisa mengepalkan giginya. Doqi menutupi tangannya dan dia menggunakan semua kekuatannya untuk erat mengambil tombak panjang dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, tubuhnya memutar dengan cepat. Gluk. Ketika tangannya bersentuhan dengan tombak panjang berwarna hitam, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya menyebabkan Yun Leng memuntahkan seteguk darah segar. Tubuhnya juga terguncang oleh energi yang sangat besar itu hingga jatuh ke tanah. Saat Yun Leng meninggalkan lautan awan yang menembus langit secara bertahap mulai menjadi lebih tipis. Akhirnya, itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Setelah menghilangnya lautan awan, wajah semua tetua di empat sudut alun-alun menjadi pucat. Tangan mereka mencengkeram dada mereka dan erangan teredam yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan mereka. Dibandingkan dengan ekspresi semua tetua, murid-murid mistik Cloud Sect di alun-alun yang telah menambahkan kekuatan mereka ke lautan awan tampaknya berada dalam posisi yang sedikit lebih menyedihkan. Cukup banyak murid yang kekuatannya tidak kuat meludahkan seteguk darah di tempat. Segera, wajah mereka memucat dan pingsan. Mereka yang sedikit lebih kuat dengan kuat bertahan. Namun, ekspresi lamban mereka membuat orang lain tahu bahwa ada implikasi parah ketika lautan awan dipatahkan dengan paksa. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh mistik Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Do Huang benar-benar kuat dan menakutkan sampai batas tertentu. Satu serangan dari Ling Ying tampaknya telah menyebabkan seluruh mistik Cloud Sect turun ke keadaan lumpuh. Do Huang benar-benar kuat dan menakutkan sampai batas tertentu. Bang! Di langit, kekuatan besar yang terkandung dalam tombak panjang berwarna hitam secara langsung dan keras melemparkan Yun Leng ke tanah. Setelah itu menabrak tanah. Segera, batu-batu beterbangan dan banyak garis retak besar mulai menyebar dari tempat Yun Leng mendarat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Garis retak ini sangat besar, menyebabkan para murid mistik Cloud Sekte ini memiliki sedikit pilihan selain bangkit untuk menghindarinya. Dari ini, bisa dilihat betapa mengerikannya serangan ini. Ling Ying berdiri di langit dan menatap tanah terbuka yang benar-benar kacau. Dia melambaikan tangannya dan bayangan gelap yang menembus langit sekali lagi mengalir kembali ke tubuhnya.
Setelah menyusutnya tirai bayangan hitam, sinar matahari yang hangat sekali lagi turun. Perasaan hangat yang samar-samar menyebabkan tubuh dingin dari murid-murid mistik Cloud Sect ini menghela napas lega. Setelah mereka menghela napas lega, semua tatapan di alun-alun dengan cepat dilemparkan ke tempat Yunleng mendarat. Sebuah lubang yang dalam yang telah terbentuk di sana menyebabkan para murid mistik Cloud Sect untuk menelan ludah mereka tanpa sadar. Dia belum mati. Jia Xingtian menatap lubang yang dalam dan menghela nafas dengan lembut. Situasi saat ini telah benar-benar berkembang ke titik di mana sulit bagi siapapun untuk mengendalikan. Saat suara Jia Xingtian jatuh, batuk yang hebat keluar dari dalam lubang yang dalam dan gelap itu. Sosok manusia perlahan naik dari dalamnya. Bagian mana dari penampilannya yang mengerikan yang bahkan memiliki sedikit gaya mengesankan dari penatua pertama dari Mystic Cloud Sect. Saat ini, pakaian Yunleng hancur dan wajahnya berlumuran darah. Selain itu, darah segar berulang kali mengalir keluar dari luka di pinggangnya, hampir membasahi tanah. Jelas, dia mungkin telah secara paksa menangkap tombak berwarna hitam sebelumnya dan menghindari diserang di tempat yang fatal. Tetapi dia masih terluka oleh kekuatan tajam yang terkandung di dalamnya. Ketika mereka melihat penatua pertama yang berada dalam kondisi yang mengerikan sehingga dia mirip dengan anjing yang telah kehilangan harapannya, semua anggota Mystic Cloud Sect menghela nafas dengan lembut. Ekspresi Yunleng yang telah keluar dari lubang yang dalam tiba-tiba tidak memiliki kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, dia tenang seperti air. Dia dengan dingin melirik darah segar yang menetes dari pinggangnya. Lalu menggunakan tangannya untuk dengan lembut menyentuh bekas luka buas yang ditinggalkan Xiaoyan. Dia tiba-tiba mulai tertawa pelan. Dalam tawanya, ada kegilaan yang sulit disembunyikan. Kamu memang sangat kuat. Yunleng mengangkat kepalanya dan menertawakan Ling Ying. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Ling Ying sedikit mengernyit. Tangannya perlahan bergerak dan udara hitam menyelimutinya. Suaranya acuh tak acuh. Kamu memang tidak mudah untuk dibunuh. Jika Anda bosan hidup, orang tua ini dapat membantu Anda. Petik 2. Haha. Yunleng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat dia menatap Ling Ying. Tawanya memengaruhi luka-lukanya, menyebabkannya sekali lagi batuk beberapa darah segar. Dia menyeka noda darah dari sudut mulutnya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya buas seperti binatang buas. Saya tidak peduli siapa Anda. Tetapi Anda adalah orang pertama dalam bertahun-tahun yang telah menyebabkan Mystic Cloud Sect kami menjadi malu seperti ini. Jika kalian semua diizinkan pergi hari ini, saya khawatir Mystic Cloud Sect kami tidak akan lagi memiliki reputasi untuk dibicarakan dalam Kekaisaran Jiama. Karena itu, demi sekte, hari ini, kalian semua bisa melupakan tentang meninggalkan. Petik 2. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ling Ying mengejek. Memang.
Aku tidak memiliki kemampuan ini. Tapi, Yunleng tertawa dengan suara gelap. Di bawah tatapan semua orang, dia tiba-tiba mengeluarkan peluit berwarna putih awan dari dalam cincin penyimpanannya. Dia meletakkannya di sisi mulutnya dan meniupnya dengan keras. Segera, suara tajam aneh tiba-tiba ditransmisikan dari peluit. Peluit yang tajam menyelimuti seluruh Misty Cloud Mountain dan tidak menghilang dalam waktu lama. Semua orang di alun-alun menjadi sunyi karena tindakan Yunleng. Untuk sementara, orang hanya bisa mendengar peluit berulang kali bergema di seluruh gunung. Jia Xingtian menyipitkan matanya. Dia bertukar pandang dengan Fama dan tiba-tiba tampak telah mengingat sesuatu. Matanya tiba-tiba berkontraksi. Itu orang tua itu. Dia memang belum mati. Petik 2. Saat suara Jia Xingtian dan Fama jatuh, kekuatan besar dan agung dari jauh di dalam Misty Cloud Mountain turun. Itu seperti naga raksasa kuno yang baru saja terbangun sambil membawa tekanan yang tak tertandingi. Saat kekuatan agung ini terpancar keluar, sinar cahaya berwarna putih sekitar beberapa ratus kilometer dari Misty Cloud Sect tiba-tiba berhenti. Sosok cantik muncul di udara. Saat ini, dia menatap ke arah jauh Misty Cloud Sect. Wajahnya yang acuh tak acuh dan cantik di dunia lain sekarang ditutupi dengan kejutan. Mengapa guru bangun? Demikian alur cerita episode 4 kali ini. Jangan lupa subscribe ya kawan. Selamat datang teman-teman animasi. Di sini saya akan menceritakan alur cerita Donghua Battle Through the Heaven Season 5 episode 5.